Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide di channel Pustaka Dr. Ide. Jadi saat ini video ini dibuat itu pada bulan Maret 2021, di mana ini adalah tepat 1 tahun ya. Kalau kita bilang pandemi ini di Indonesia ya, sejak diumumkan oleh Bapak Presiden ya. Lalu setelah 1 tahun itu gimana ini ke depan ya? Istilahnya kalau ini saya akan membahas khususnya tentang vaksinasi ya. Vaksinasi ini sudah berjalan, sudah mulai berjalan sejak bulan Januari ya. Lalu sebenarnya untuk vaksinasi COVID ini untuk ibu hamil bagaimana? Boleh nggak ini untuk ibu hamil ya, vaksin ibu hamil? Nah, kalau dari data yang ada ya, khususnya juga dari data juga yang dikeluarkan oleh POGI, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, di sana jelas ada informasi atau edaran yang menyebutkan bahwa untuk ibu hamil ini ternyata data yang ada itu belum cukup gitu ya, atau katakanlah tidak ada, belum ada data gitu ya, belum ada data dari penelitian sebelumnya itu yang melibatkan ibu hamil ya. Jadi datanya itu memang belum ada begitu. Jadi kalau misalnya kita bilang boleh ya enggak juga, kalau kita boleh bilang tidak boleh juga enggak juga. Jadi karena memang belum ada data. Jadi penelitian yang sebelumnya itu belum melibatkan ibu hamil. Kenapa kok tidak melibatkan ibu hamil? Ya mungkin juga pertimbangannya tentu kalau ibu hamil ini ya, karena memang ada janin yang dikandungnya, sehingga katakanlah perhitungannya menjadi perhitungan keamanan begitu ya, untuk kedua belah pihak, baik ibu maupun janinnya begitu. Sehingga kemungkinan tidak berani juga untuk melibatkan ibu hamil dalam kaitannya dengan subjek penelitian. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, kalau sekarang kan ada ibu hamil nih ya, ada vaksinasi nih, ada ibu hamil yang kemudian juga ingin vaksin dan sebagainya. Kalau itu bagaimana? Nah, kalau itu memang kalau saya sendiri memang saya sarankan lebih baik tidak dulu ya, lebih baik tidak dulu, karena memang belum ada data yang mengatakan bahwa itu memang aman ya. Jadi sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang hamilnya sudah mendekati lahiran begitu ya, sebaiknya memang ya ditunda aja dulu vaksinnya begitu. Lalu menjadi tidak terlindungi dong ya? Sebenarnya enggak juga, banyak juga cara untuk melindungi ibu hamil ini begitu ya. Ya dengan 3M atau bahkan sekarang 5M ya, itu juga bisa dilakukan tetap ya, yaitu misalnya mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan begitu ya, membatasi kegiatan sosial. Itu pun cara yang saat ini efektif ya untuk melindungi ya, sampai akhirnya kehamilannya itu nanti katakanlah sudah lahir, baru kemudian lebih aman ya untuk misalnya hamil. Terus kemudian kalau misalnya itu untuk ibu hamil ya, dan saya kira untuk mendukung keamanan ini, saya kira untuk suami dari ibu hamil ini juga harus melakukan hal yang serupa ya, dengan tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan ya di masa COVID. Atau bahkan suami ini juga kalau misalnya eligible atau memenuhi syarat untuk ikut vaksin ya silahkan aja begitu ya. Artinya setidaknya untuk melindungi ibu hamil ini, keluarga terdekatnya ini kan jadi lebih terlindungi dengan adanya vaksinasi ya. Nah itu justru malah cara yang menurut saya lebih rasional untuk melindungi ibu hamil ya dari kondisi COVID ya. Jadi itu informasi yang saat ini yang ada ya. Jadi supaya lebih aman seperti itu. Lalu kalau kita mundur sekarang, itu untuk orang hamil. Bagaimana dengan orang-orang yang program hamil sekarang? Orang-orang yang promil, ini boleh nggak ini istilahnya mau vaksinasi COVID
disarankan atau tidak gitu. Nah, ini juga ada di surat edarannya dikeluarkan oleh POGI ya, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Ini menyarankan bahwa bagi pasangan pasutri yang yang mau program hamil, ini memang disarankan sebaiknya menunda program hamilnya ya ditunda dulu ya. Kalau misalnya memang itu lebih urgent dilakukannya vaksinasi, maka sebaiknya mendahulukan vaksinasi dulu ya. Jadi ada jatah ya, karena memang ada jatah vaksinasi, sudah saatnya begitu ya, lebih baik ya dipentingkan dulu, karena memang ini kondisinya adalah kondisi pandemi ya. Ya, lalu promilnya kapan lagi begitu? Nah, kalau dari informasi yang ada itu promilnya setidaknya itu ditunda hingga 1 bulan ya, hingga 1 bulan setelah vaksinasi ya. Ya, itu lebih amannya seperti itu ya. Jadi katakanlah ya nunda 1 bulan, tentu insya Allah tidak berpengaruh banyak ya untuk program hamilnya ya. Ya memang di masa pandemi ini semua serba susah, cuman ada banyak hal-hal yang bisa kita usahakan supaya semuanya bisa aman ya semuanya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi yang berguna ya buat kita semua, khususnya buat yang hamil atau yang memang program hamil ya, khususnya untuk kaitannya dengan vaksinasi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.